Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrat ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal ulama'i wal amilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyaikh masyayikhina wa nahusul khusus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Maghrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Maghrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Masum Jauhari wa Syekh Mahtul Bastul Berri, thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adran wa Syekh Arbani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsuri wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Sigit Waluya wa Syekh Ahmad Udari wa Syekh Babang Suprayogi wa Syekh Bustami Mustafa wa Syekh Imam Supramo, thumma ila hadrati ruhi Syekh Masrukhin wa Syekh Abdul Hafidz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin, thumma ila hadrati ruhi Ummi Hajar Sakuna binti Ahmad wa Abi Haji Muslim Qarsan wa ukhti Siti Juwairiyah wa ukhti Siti Aisyah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, niki sapa Aisyah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa jeung Nabi ad-duha ing salat duha arba'an ing petang rakaat, wa yazidu lan nambahi sapa jeung Nabi ma ing rakaat syaa kang ngersakaken sapa Allahu Allah. Rawa ceritakeun hadis sapa Muslimun Imam Muslim, walahu lan iku tetep kedua Imam Muslim anha saking Aisyah, annastuna Aisyah iku suilat den takoni sapa Aisyah, hal kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli duha, hal ana to kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa jeung Nabi ad-duha ing salat duha. Qalat, jawab sapa Aisyah, la enggak, la ora, illa ayyaji'a kejaba yen teka sapa jeung Nabi mim maghribihi saking lungane jeung Nabi. Ini kalau kita perhatikan dari dua hadis ini terlihat bertolak belakang. Di mana kalau hadis yang saya bacaan pertama tadi, Rasulullah itu biasa sholat duha 4 rakaat dan nambahi, manakala Allah kehendaki kan itu bisa tambah menjadi 6, 8, 10, 12 kan itu. Tetapi hadis yang kedua ini ternyata diberitahukan bahwa Rasul itu tidak sholat duha, kecuali apa tadi, kalau Rasul baru saja datang dari bepergian. Ngeten. Walau lan tetep kedue Muslim anda sang Aisyah, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qattu subhatad duha. Ma raaitu ra ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yusalli salat sapa jeung Nabi qattu babar pisan subhatad duha ing lakoni salat duha. Wa inni lan setune ingsun iku la usabbihuha, teman-teman nglakoni ingsun ha ing salat duha. Makanya kalau kita perhatikan ini, maka hukum salat duha itu adalah sunnah. Buktinya apa? Rasul kadang melakukan, Rasul kadang tidak. Walaupun diberitahu di sini kalau Aisyah itu senantiasa melaksanakan salat duha. Nggih. Wa an Zaid bin Arqam, sang Zaid bin Arqam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa jeung Nabi, salatul awwabina hina tarmadul fisalu. Salatul awwabina utawi salate wong kang taubat atau salat tobat iku hina tarmudu nalikane kepanasan apa alfisalu pira-pira anak unta. Artinya bahwa sholat awabin itu dilaksanakan pada siang hari kalau melihat konteks ini. Rawa jeritan hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa Anas radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Anas,
qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallat duha sintai asyrata rakaatan, man utai sapane mengko salat sapa man ad-duha ing salat duha sintai asyrata ing rolas apane rakaatan rakaate bana mongko bangun sapa Allah lautat kedue man qasran ing gedung ing bangunan fil jannati ing dalam swarga. Rawa jeritan hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi wastaghraba lan nganggep gharib sapa Tirmidzi hu ing hadis. Hadis gharib itu seperti apa sih hadis gharib itu? Hadis gharib itu hadis yang perawinya di setiap tingkatannya itu satu. Jadi hadis gharib. Hadis gharib, hadis aziz, hadis masyhur ya. Hadis gharib, hadis aziz, hadis masyhur. Itu bagian dari hadis ahad. Jadi hadis itu ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang jumlah perawi pada setiap tingkatannya itu tidak mungkin bersepakat untuk berbuat bohong. Lalu berapa jumlahnya? Ada yang mengatakan di setiap tingkatannya itu 11, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 41, ada yang mengatakan lebih kan itu. Jadi yang terpenting kata kuncinya adalah masing-masing perawi di setiap tingkatannya itu tidak mungkin bersepakat untuk berbuat bohong. Nah, manakala jumlah rawinya itu kurang dari jumlah itu, itulah yang disebut dengan hadis masyhur. Sepanjang apa? Paling sedikit 3. Sedangkan hadis aziz itu adalah hadis yang rawi di setiap tingkatan sanad itu jumlahnya ada 2. Itu hadis aziz. Sementara hadis gharib itu adalah hadis yang sanadnya hanya 1. Jadi di setiap tingkatannya itu rawinya jumlahnya hanya 1. Jadi hadis dilihat dari segi jumlah sanadnya bisa dibagi ke dalam mutawatir sama ahad. Ahad dibagi 3 lagi. Menjadi apa tadi? Masyhur, aziz sama gharib. Nah, ngaten. Nggih. Lah hadis ini oleh Imam Tirmidzi dikatakan sebagai hadis gharib. Wa Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha qalat disebut Aisyah, dakhala manji sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam baiti ing omahku. Fa sallama mongko nuli salat sapa jeung Nabi ad-duha ing salat duha 8 rakaatin ing 8 rakaat. Rawa jeritan hadis sapa Ibnu Hibban, Imam bin Hibban fi sahihi ing dalam kitab sahihnya Ibnu Hibban. Hadis berikutnya ini menerangkan tentang salat jamaah dan menjadi imam. Babu salatil jamaati ahadza utawi iki bab nerangaken tentang salat berjamaah wal imamati lan dadi imam. Wan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedene Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qalang disapa jeung Nabi, salatul jamaati utawi salat berjamaah iku afdalu luwe utama min salatil fardhi ditimbang salat sendirian. Selisih utamanya seperti apa? Bisa ba'in kelawan pitu wa isyrina lan 20 apa ni darajatan darajai. Jadi kalau kita membuat satu range, membuat satu interval tingkatan itu selisihnya 27. Muttafaqun alaih wa lahu Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu bi 25 juz'an. Jadi kalau menggunakan hadisnya Abu Hurairah tidak bisa bin wa isyrina, tidak 27 tapi 25 bi 25 lawan 25 kalau selawe apa di juz'an juz'e wa kadza lan kaya menggunakan hadis bil Bukhari dan Imam Bukhari an Abi Mas'ud sang Abu Mas'ud qala wa qala juga sapa Abi Mas'ud bukan juz'an tetapi darajatan. Jadi kalau hadis dari Imam Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Mas'ud itu dikatakan bi 25 darajatan. Ya ngoten. Tetapi kalau yang dari Abu Hurairah tadi bi 25 juz'an. Kalau yang dari Abdullah bin Umar bi sab'in wa isyrina darajatan. Jadi ya antara 25 27 lah itu. Yang penting bahwa selisihnya itu banyak, itu aja semestinya, banyak. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa jeneng Nabi walladzi demi zat nafsi utawi awak ingsun iku biadi ana ing kekuasaane alladzi laqad hamamtu tetap yakti teman-teman ngarepaken ingsun atau nejo ingsun an amura yen to perintah sapa ingsun bihatabin kelawan gawe kayu bakar fayuh tatabu mongko den kumpulaken apa kayu bakar summa amura mongko nuli perintah sapa ingsun bis sholati ing salat bisolati kelawan salat fayu adzana mongko den adani apa laha salat summa amura mongko nuli perintah sapa jeung Nabi rajulan ing seseorang laki-laki faya umma mongko nuli ngimami sapa rajul annasa ing menungso summa ukhalifa mongko nuli budalan ingsun mongko lunga ingsun ila rijalin maring pira-pira wong lanang layasyaduna kang ora hadir yang tidak kelihatan sapa rijal as-salata ing salat fa ukharriqa mongko nuli ngobong ingsun alaihim ing atase rijal ing atase omah-omah rijal niku buyutahum ing pira-pira omah rijal wah niki. Jadi Rasulullah itu sangat berkeinginan bahwa laki-laki itu ya sholat berjamaah di masjid. Oleh karena itu Rasul menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Digunakan untuk apa? Digunakan membakar rumah-rumah laki-laki yang tidak jamaah di masjid. Makanya kalau menurut hadis ini hukum jamaah bagi seorang laki-laki itu hukumnya wajib. Nah itu jadi sama jangan heran kalau sebagian umat Islam mengatakan bahwa jamaah sholat berjamaah, sholat fardu di masjid bagi laki-laki itu wajib kan itu. Walaupun bagi madzhab Syafi'i hukumnya apa? Sholat dengan berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Nah itu jadi ngaten. Nah, kita teruskan. Walaupun semestinya saya juga tidak pernah menemukan dalam sejarah sampai Rasul membakar rumah-rumah mereka kan itu ya. Ini jadi saya belum pernah membaca itu kan itu. Walladzi demi zat nafsu tewangsun iku biadi ana kuasane alladzi lau ya'lamu lamun tawaro sapa ahadukum salah sedina ira kabeh annahu setune ahad iku yajidu bakal nemoni sapa ahad bakal nemu sapa ahad arkon ing daging saminan kang akeh gaji kang lemu omir mataini utawa nemu kikil wedhus loro hasanataini kang apik karone la syahida moko teman-teman hadir sapa ahad al isya ing salat isya muttafaqun alaih walau tilafat diqulil Bukhari ketua Imam Bukhari ini menandakan bahwa jamaah salat di masjid bagi laki-laki untuk salat isya itu berat. Yang paling berat apa ya isya sama subuh itu berat. Kenapa berat? Karena isya sudah relatif malam waktunya orang tidur. Kalau subuh belum bangun. Nah itu jadi dua waktu itu untuk dilaksanakan berjamaah itu menjadi berat kan itu. Yang tidak berat bagi siapa? Bagi orang mukmin. Yang bagi orang beriman tentu tidak akan berat kan itu. Karena apa? Karena menyadari bahwa besok di akhirat akan mendapatkan ini kan itu. Arkon saminan atau mirmatain hasanataini itu kan itu akan mendapatkan satu daging yang gemuk lah pokoknya kalau dimakan enak kan itu. Kayak ngono kok niki konsepnya kok daging kan itu ya karena orang Arab suka makan daging. Lah orang Indonesia disuguhi daging mau kena hipertensi ya ndak mau lah itu. Ndak mau. Ngoten nggih. Hipertensi atau kolesterol ngoten niku. Wa anulan saking Abu Hurairah qala ngendika sapa Abu Hurairah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika Rasulullah afdhalus sholati utawi abot-abote salat alal munafiqina ing atase para wong munafik iku salatul isya iku salat isya wa salatul fajr dan salat fajar ay salat subuh. Ini tentu konteksnya adalah melaksanakan sholat itu secara berjamaah di masjid bagi orang munafik itu yang paling berat apa? Melaksanakan sholat isya kali sholat subuh. Walau ya'lamuna lan yam lamun tawro sapa munafiqun ma ing barang fi makang tetap ing dalam sholat isya lan sholat subuh
la atau mongko bakal nekani sapa munafikum huma ing salat isya salat subuh walau habban lan senajan toh kudu karo berangkang dengan merangkak. Seandainya mereka tahu betapa besar fadilah dan pahala yang akan diterima oleh orang-orang yang melaksanakan salat isya dan salat subuh secara berjamaah, tentu orang Islam itu akan berebut untuk secepatnya pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat sholat isya dan sholat subuh walaupun dengan merangkak karo berangkang kan itu kan seperti itu. Ya memang oleh Allah kan gitu. Oleh Allah pahala itu tidak diperlihatkan. Andai kata diperlihatkan maka tidak ada perang memerangi hawa nafsu itu tidak ada kan itu. Andai kata sholat berjamaah itu kalau saf pertama itu yang didapatkan jauh lebih besar dibanding saf kedua dan itu terlihat mata, maka tentu tidak perlu orang itu mengalahkan hawa nafsu kan itu. Jadi kenapa sih umat manusia itu menjadi makhluk Allah yang paling mulia, bisa mengalahkan malaikat, padahal malaikat itu seluruh waktunya hanya digunakan untuk beribadah sebagaimana yang Allah perintahkan. Karena malaikat tidak punya hawa nafsu, sementara manusia itu punya hawa nafsu. Sehingga ketika akan melakukan satu perbuatan baik itu butuh perjuangan. Maka Allah menghargai perjuangan ini sehingga seseorang itu bisa melaksanakan perbuatan baik. Demikian juga untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang. Itu juga butuh perjuangan. Seorang pejabat yang mendapatkan fasilitas untuk mengatur keuangan negara dengan mudah, sementara tunjangannya kecil, itu untuk tidak korupsi itu butuh perjuangan. Gitu. Makanya andai kata ada pejabat yang tidak korupsi itu memang pahalanya besar kan itu, karena tadi bisa mengalahkan nafsunya, kan bisa mengalahkan nafsunya. Jadi kalau mereka tahu, orang munafik tahu betapa besar pahala dari sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, maka mereka akan mendatangi masjid walaupun dengan merangkak. Muttafaqun alaih ayat muttafaqun alaih. Wa anhu sang Abu Hurairah qala ngdu sahabat Abu Hurairah atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma ata sawan an Nabiy sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulun seorang laki-laki a'ma buta. Ada yang mengatakan ini adalah Abdullah bin Maktum kan itu. Akhirnya napa faqala maka nuli matur sapa rajul, ya Rasulullah wahai utusan Allah, inna ustune kelakuan iku laisa ora duwe lid dumateng ingsun, iku laisa ora ana lid kedue ingsun sapa qaidun wong kang nuntun yaquduni kang nuntun sapa qaid ni ingsun ilal masjid maring masjid farakhasa mongko nuli njaluk dispensasi lahu farakhasa mongko nuli murakan atau berikan dispensasi kepada Nabi lahu duit kerajul falamma wala. Jadi semestinya begitu orang itu ngasih tahu, ya Rasul saya itu buta, tidak punya orang yang bisa menuntun saya pergi ke masjid kan itu. Ketika curhat seperti itu farakhasa lahu, akhirnya Rasul itu memberikan dispensasi kan itu. Memberikan dispensasi kepada siapa? Kepada seorang laki-laki buta yang matur kepada Rasulullah. Tetapi ini falamma wala mau nalikane mengo atau mundur da'a mongko sapa rajulun a'maniku da'a mongko nuli ngundang sapa Nabi ing rajul faqala mongko nuli ngendika sapa Nabi hal tasma'un krungu sira nida ing undang-undang bisolati lawan salat. Apakah saudara itu mendengar azan salat? Akhirnya faqala mongko dijawab sapa rajul nggih. Qala mongko nuli ngendika sapa Nabi fajib mongko nyembadana sira ing azan. Artinya orang yang buta pun ketika dia mendengar azan apa yang dikumandangkan di masjid, maka laki-laki itu juga diwajibkan oleh Rasulullah, diharuskan oleh Rasulullah untuk apa? Untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat secara berjamaah. Rawa cerita hadis Muslimun Imam Muslim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Qala dia sapa jeung Nabi man sami'an nidaa man uta sabana iku sami'a krungu sapa man an nidaa ing undang-undang yang adzan falam yati mongko ora nekani sapa man fala sholata mongko ora ono salat iku sah iku sampurna lau tetep kedue man illa min udrin kejaba krana uzur. Jadi kalau ada orang yang mendengar azan Allahu akbar Allahu akbar mendengar azan ternyata orang itu tidak bersegera untuk mengambil air wudhu pergi ke tempat sholat itu, maka kata Rasulullah fala sholata lahu, jadi tidak ada sholat itu sempurna. Wah ini tentu menurut perspektif mazhab Syafi'i, maka di sini kata la sholata itu orang sholat itu sempurna, karena bagi mazhab Syafi'i bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Tentu ini bagi ulama yang berpendapat wajib la sholata itu artinya tidak ada sholat itu sah, itu sah. Jadi pemberian makna itu dipengaruhi oleh keyakinan besarnya kan, itu kan, oleh keyakinan besarnya. Termasuk niki la sholata orang sholat itu sempurna la tu'man illa min udhrin kecuali udzur. Rawa cerita itu sabab Ibnu Majah wa Daruqutni wa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban wal Hakim Imam Hakim wa isnadu sanad hadis iku ala syarti muslimin, memenuhi kaidah kesahihan ala syarti muslimin ing atas syarat Imam Muslim. Lakin rajaha tetapi ngungguli sapa ba'du sebagian muhaditsin waqfahu ing mauqufnya hadis ini. Sebagian muhaditsin mengatakan bahwa hadis ini tidak dari Rasulullah tetapi dari Ibnu Abbas. Makanya dikatakan bahwa hadis ini adalah hadis mauquf. Jadi hadis itu dilihat dari segi penyandarannya, dilihat dari segi sumber beritanya, bisa dibagi menjadi hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu. Hadis qudsi itu hadis yang disandarkan kepada Allah, hadis marfu itu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah, hadis mauquf hadis yang disandarkan kepada sahabat. Sementara hadis maqtu itu disandarkan kepada tabi'in. Nah, ini harus ngerti. Itu dilihat dari segi penyandarannya. Nanti ada lagi dilihat dari segi apa? Kualitasnya. Kalau tadi dari segi kuantitas sanad, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Ahad dibagi menjadi hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Dilihat dari segi penyandarannya, ada hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf, sama hadis maqtu. Kalau dilihat dari segi kualitasnya, hadis bisa dibagi ke dalam hadis sahih, hasan kali sama dhaif. Sahih juga dibagi menjadi dua, ada sahih li dzati, ada sahih li ghairihi. Hasan juga sama, ada hadis hasan li dzatihi, ada li ghairihi. Nanti bagi santri baru, lain kali kita bisa belajar seperti itu kan. Santri lama juga boleh loh belajar itu, karena itu menjadi penting kan itu kan. Iya. Saya tahun ini nanti didampingi Mbak Isti, yang lain kali ingin bantu nanti. Tahun ini saya akan meneliti hadis-hadis yang ada di buku fikih untuk madrasah aliyah. Kita teliti dari mana referensinya, bagaimana kualitasnya, bagaimana para ulama memahami masing-masing hadis yang ada di buku fikih madrasah aliyah. Insya Allah hasilnya bermanfaat lah untuk siapa? Untuk guru-guru yang mengajar mata pelajaran fikih di aliyah kan. Oke, kita teruskan. Wan Yazid bin Al-Aswad sange Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu anna ustun Yazid iku salat sapa Yazid ma'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat as-subh salat subuh. Falamma shalla muqaddan li salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza nalikane uta Nabi iku birajulaini iku ketemu wong lanang loro lam yusalliya kang ora padha salat sapa rajulani fada'a mongko nuli ngundang sapa Nabi bima kelawan rajulaini niwau fajia mongko nuli nekake sapa Nabi bima kelawan rajulaini tara'atu kalin redek apa faraisuhuma pira-pira lempenge si rajulaini itu. Jadi ketika Rasulullah itu sholat bersama jamaah, di dalamnya ada Yazid bin Aswad,
Itu ternyata Rasulullah itu melihat ada dua laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah. Begitu selesai sholat, dua laki-laki itu dipanggil oleh Rasulullah. Ketika dipanggil ya tentu gemetar kan itu kan, gemetar, jadi gemetar. Faqala maka nuli ketika sapa jeung Nabi lauma tetap kedua rajula ini, ma mana'akuma ayu an tusalliya ma'ana, mau tawi apa mana akan nyegah apa makuma ing sira kabeh ing sira loro antusalliya ya ta salat sira loro ma'ana beserta kita. Adakah sesuatu yang menghambatmu, yang menghalangimu untuk sholat berjamaah bersama kami Rasulullah? Qala maka jawab sapa rajulani qad shallaina teman-teman salat kita fi rihalina ing dalam pira-pira pondokan kita. Qala mongko nuli ketu sapa jeung Nabi fala tafala mongko aja glakoni sira loro kaya mengkono. Idza shallaitu manalikane salat sira loro fi rihalikuma ing dalam pondokan sira loro. Suma adraktu mongko nulikani nemoni sira loro al imam walam shollilan aja salat fasalam misalnya ora salat sapa imam fasalliya mongko becik salat sira loro ma'ustane imam fa innaha mongko sunah salat iklawat sira iku nafilatun iku dadi salat sunnah. Jadi artinya bahwa kalau salat itu wajib, kalau laki-laki ya laksanakan secara berjamaah. Ngoten. Rawa cerita hadis Imam Ahmad walau tilafat iku laut kedua Imam Ahmad wa salatul imam telu wa sahah al hakim hadis sahabat Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna maju'ilal imamul liyutamma inna maju'ilan setune den dadiaken apa ali imam liyutamma supaya den not atau den ikuti sapa bi imam. Jadi yang namanya imam itu ditetapkan dalam rangka untuk diikuti kan itu. Maka Islam mendorong agar umat manusia itu taat kepada imam, taat kepada pemimpin, taat kepada pemerintah kan itu. Tidak boleh kita itu balelo kepada pemerintah, kecuali apa pemerintahnya salah, kita kasih tahu kalau dia berbuat salah. Nah, untuk diikuti. Terus bagaimana pelaksanaannya? Fa idza kabbara maka nalikane takbir sapa imam fakabbiru maka padha takbir sira kabeh wala tukabbiru aja takbir sira kabeh hatta wala tukabbiru aja takbir sira kabeh hatta yukabbira sehingga takbir sapa imam wa idza raka'a maka nalikane ruku sapa imam farkau mongko ruku sira kabeh wala tarka'u lan aja ndisi ruku sira kabeh hatta yarka'a sehingga ruku sapa imam. Wa idza qala nalikane maca nalikane donga sapa imam donga teng napa sami Allahu liman hamidah sami aming moho midhang sapa Allah liman wong hamidah muji sapa man ing Allah. Ketika imam sudah mengatakan sami Allahu liman hamidah faqulu mongko padha donga sira kabeh Allahumma rabbana lakal hamdu wa idza sajada Allahumma du Gusti Rabbana du Gusti lakatan kedua jenengan alhamdu ta sekabehane puji. Wa idza sajadan moko nalika sujud sapa imam fasjudu moko padha sujud sira kabeh wala tasjudu. Lan aja sujud sira kabeh hatta yasjuda sehingga sujud sapa imam. Wa idza shalla moko nalika salat sapa imam qaiman hale berdiri fasallu mongko becik salat sira kabeh kiaman hale berdiri. Wa idza shalla moko nalika salat sapa imam qaitan hale lungguh fasallu mongko padha lungguh salat sira kabeh qutan hale lungguh ajmaina hale sekabehane. Kalau menggunakan hadis ini maka kewajiban yang harus dilakukan oleh makmum adalah mengikuti gerak-gerik salat yang dilaksanakan oleh imam. Ngoten. Jadi jangan sampai kita mendahului imam ketika ketika ruku, ketika apalagi ketika sujud. Nah, itu tidak boleh mendahului kan itu. Karena imam itu harus pada posisi sedikit lebih belakang. Rawa cerita hadis Abu Daud Imam Dawud wa hadza hadis iku lafdhu lafati Abu Daud aslu
utawi asal hadis iku fi sahihaini ing dalam kitab Bukhari dan kitab Muslim, Sahih Bukhari Sahih Muslim. Ngoten. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri sang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ra'a ningali sapa Nabi fi ashabi dalam beberapa sahabat Nabi ta'akhuran hale wong kang mundur. Jadi posisi softnya itu dia memilih di belakangan itu. Faqala mongko ngendika kanjeng Nabi taqaddamu padha maju sira kabeh fatimu mongko nyempurnakno sira kabeh bi kelawan ingsun atau fatimu mongko becik manuta sira kabeh bi ingsun wal ya tamalan manuta sira kabeh bikum lan sira kabeh man ing wong ba'daum wal ya tamalan becik manut bikum lan sira kabeh sapa man wong ba'dakum kang sause sira kabeh. Jadi imam itu diikuti oleh makmum yang paling belakangnya pas. Terus bagaimana makmum di belakangnya yang mengikuti bagaimana gerakan-gerakan sholat yang dilaksanakan oleh shaf yang ada di depannya. Jadi misalkan biasanya itu kalau sholat Jumat pada minggu terakhir pelaksanaan ibadah haji, itu seluruh pelataran Masjidil Haram itu kurang, sehingga sholatnya di mana? Sholatnya di lorong-lorong jalan raya yang kadang-kadang kanan kirinya itu adalah toilet, tempat untuk pipis kan itu. Jadi jauh. Bagaimana kita tidak bisa melihat bagaimana imam? Ya udah apa-apa, kita mengikuti bagaimana gerakan orang yang sholat di depan kita, di depannya terus sampai orang yang ada di depan imam, di belakang imam itu mengetahui bagaimana gerak-gerik imam, bagaimana gerakan imam ketika sholat. Ngoten jadi mengikuti orang yang ada di sebelah depannya. Ngoten. Sebentar ngaten pengawasan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup bersama pengajian kita pada pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq lakum bithariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.